Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Tahu Banyak. Video ini adalah kelanjutan dari kisah sejarah negara Depok ya guys, warisan Tuan tanah yang religius bagi para budaknya, serta kisah masa kelam yang harus mereka alami di masa depan. Sebelum kamu nonton video ini, baiknya tonton dulu ya video negara Depok part 1-nya, linknya ada di deskripsi. Cornelis Castellian tak bisa dilepaskan dari Depok, ya karena dialah yang mulanya membuka kegiatan produktif di tanah itu sejak tahun 1696. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang diusahakan oleh Cornelis di sana pun menghidupkan komunitas yang bermula dari para budak yang dikemerdekakan. Cornelis memiliki 150 budak yang berasal dari macam suku seperti Bali, Makassar, Ambon, Minahasa, dan daerah lainnya di wilayah timur yang dibelinya dari pasar budak di Batavia. Seringkali budak-budak itu berasal dari daerah yang belum tersentuh agama Islam maupun Kristen. Pada masa itu, Batavia terutama bagian utara memang menjadi pasar budak yang dibawa dari Nusantara. Mengapa Cornelis tidak mengambil budak dari Jawa ya? Yang lebih dekat, ahli sejarah mengatakan hal itu disebabkan adanya perjanjian VOC dengan kerajaan Mataram. Orang-orang dari Pulau Jawa tidak boleh dijadikan budak. Kalau tidak ada perjanjian itu, pasti budak Cornelis diambil banyak dari Pulau Jawa. Di zaman Cornelis hidup, perbudakan adalah hal yang biasa. Seringkali kehidupan para budak sangat berat. Kadang mereka disiksa dengan kejam loh guys jika melakukan kesalahan walaupun kesalahan itu tidak seberapa. Bagi bekas budak-budak Cornelis dan juga keturunannya, Cornelis adalah sosok yang baik hati loh. Di penghujung akhir hayatnya, Cornelis berwasiat untuk memerdekakan budaknya dan memberikan lahan, rumah, hewan, dan alat pertanian. Kebaikan Cornelis tentu seperti mukjizat bagi para budaknya. Setelah Cornelis Castellian meninggal, putranya yang bernama Antonio melanjutkan kepemimpinan atas tanah yang dibeli ayahnya. Budak Cornelis yang ditugaskan mengolah tanah di Depok diawasi langsung oleh seorang pribumi yang bernama Jarong van Bali. Tanah yang diolah para budak Cornelis inilah yang menjadi titik awal pembangunan kota Depok. Tanah-tanah yang diwariskan Cornelis diberikan kepada budak yang bermarga. Terdapat 12 marga yang diberikan Cornelis. Dari 12 marga, tersisa 11 marga loh guys, karena marga Zadok telah habis keturunannya. Karena itu kebanyakan adalah wanita. Nama-nama marga itu adalah nama baptis mereka setelah menganut agama Kristen. Cornelis aktif menyebarkan agama Kristen. Para budaknya siang hari bekerja di ladang, malamnya diajarkan cara-cara Kristen. Karena kekristenan merupakan agama penguasa pada saat itu, sebagian besar budak Cornelis memilih beragama Kristen dan mencari perlindungan supaya mendapatkan banyak perhatian dari tuannya. Tapi tidak semua menjadi Kristen ya guys. Salah satunya Jarong van Bali. Dia adalah asisten mandor kesayangan Castellian, memilih memeluk agama Islam. Di akhir hayatnya, Anthony Castellian lebih memilih menunjuk Jarong van Bali, ya mantan budak yang paling tua, untuk menjadi pemimpin komunitas. Ini untuk mencegah perebutan kekuasaan ya guys, karena tidak ada lagi keturunan Castellian yang menggantikan. Setelah Cornelis Castellian dan keturunannya meninggal, tanah-tanah yang tidak diwariskan pada budak diambil alih oleh VOC lagi. Saat Jarong van Bali meninggal, khawatir terjadi perebutan. Akhirnya, pemimpin komunitas Depok dipilih berdasarkan pemilihan, tidak lagi berdasarkan keturunan ya, dan persetujuan VOC atau pemerintah kolonial. Depok kemudian diberi wewenang untuk membuat pemerintahan sendiri. Depok memiliki pemimpin komunitas yang disebut sebagai presiden dan dipilih oleh rakyatnya seperti halnya sebuah negara republik. Mereka menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpin. Pesta demokrasi itu dilakukan setiap 3 tahun sekali ya. Depok memiliki presiden pertama pada tahun 1913 dengan nama Pemerintahan Partikuler Depok. Pusat pemerintahannya berada di titik kilometer 0 yang ditandai oleh Tugu Depok. Tak jauh dari situ berdiri gedung pemerintah yang kini difungsikan sebagai Rumah Sakit Harapan Depok. Terhitung ada 5 presiden yang pernah ada di Depok dari tahun 1913 sampai 1952. Di sebelah Rumah Sakit Harapan masih terlihat bekas rumah milik sang presiden terakhir, yaitu Johannes Majis Jonathan, rumah tua dengan gaya khas Belanda. Memang Depok tampak mirip seperti sebuah negara tersendiri, tapi jika dilihat dari tugasnya, Presiden Depok
lebih mirip sebagai wali kota ketimbang kepala negara atau kepala pemerintah. Kenapa? Karena presiden hanya mengurus masalah administratif wilayah dan warga Depok. Dan meski punya wewenang sendiri, Depok tetaplah bagian dari Hindia Belanda juga. Depok juga tidak punya tentara seperti lazimnya sebuah negara. Jadi Depok adalah sebuah gemeente atau kota. Tidak lebih, hanya istimewa saja. Para bekas budak dan keturunannya mengadopsi gaya hidup ke-Belanda-Belandaan. Pada saat itu, mereka memiliki gaya hidup yang lebih sejahtera ketimbang orang pribumi pada umumnya. Depok juga punya Europe School yang elit bagi anak-anak pribumi yang status orang tua mereka disamakan dengan orang Belanda loh guys. Lalu ada juga Depok School untuk anak pribumi. Kaum Depok yang dekat dengan Belanda sempat mengalami petaka di masa lalu. Mereka pernah jadi korban penyerangan kaum pribumi dari luar Depok, yakni orang-orang pribumi yang gelap mata menjadikan orang Depok ini dianggap Belanda. Mereka menjadi sasaran penganiayaan, perampokan, dan pembunuhan. Konon, Republik Depok ini dituduh tak mau menerima kehadiran negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Depok diserang laskar rakyat dari segala penjuru. Setelah diserbu pada 11 Oktober 1945, orang-orang Depok ini ditawan dan harta benda mereka dirampas. Tentu saja guys, dengan mengatas nama revolusi kemerdekaan. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Gedoran Depok. Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1952 oleh Presiden terakhir, Majelis Jonathan, melalui akta penyerahan tanah partikulir. Hingga saat ini, keturunan budak Cornelis Castellane masih ada dan mendiami Depok di wilayah Pancoran, Mas. Orang keturunan budak Castellane memang sebagian bisa berbahasa Belanda, tetapi bukan berarti mereka senang dengan sebutan Belanda Depok. Ketimbang Belanda Depok, mereka lebih senang dipanggil kaum Depok. Mereka mengatakan bahwa kami ini orang Indonesia, bukanlah orang Belanda. Kami tidak ada darah biru. Kami adalah budak-budak yang dikirim oleh Cornelis Castellane. Jadi jangan harap istilah itu sampai disebut lagi ya. Kaum Depok ini punya sejarah sendiri. Darah mereka dan nenek moyang mereka jelas Indonesia. Dengan bantuan Castellane, telah membuka lahan-lahan yang sekarang menjadi kota Depok itu guys. Para pendatang bebas berdatangan tanpa rasa iri, juga gangguan dari para keturunan budak Cornelis Castellane. Nah, itulah sejarah kota Depok yang dahulunya pernah menjadi sebuah negara. Jika kalian mengetahui hal baru dari video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Dan sampai jumpa!